Pemirsa, warga desa Bulusari, Banyuwangi, Jawa Timur mendatangi Polsek Glagah untuk meminta seorang pemuda dibebaskan karena telah Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang penegakan hukum di Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Givari Adam Sandiwo. Saya Dela Prisma Afiana. Saya Kayla Firdausi Syarani Putri. Dan saya Safa Alisa. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai hasil wawancara dan hasil angket kami terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Video ini kami buat untuk memenuhi proyek AK3 CPI, Aku Kamu Kami Kita Cinta Keselamatan Indonesia. Semoga proyek ini mampu menambah wawasan masyarakat Indonesia tentang penegakan hukum di Indonesia yang baik dan benar, serta mampu mengurangi kasus penegakan hukum di Indonesia yang tumbuh ke bawah. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang saya sedang bersama mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama dan asal prodinya? Nama saya Arsamalna Muhammad dari Prodi Ilmu Hukum. Sebelumnya dengan kakak siapa? Nama saya Rizko Rahman dari program studi statistika. Penegakan hukum di Indonesia secara teori, konsep dan sistematisnya sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan begitu baik. Kalau menurut saya yang mungkin notabene cuma orang awam dan bukan mahasiswa hukum ya, mungkin sedikit memprihatinkan sih, karena dari beberapa kasus-kasus besar ataupun yang sering kita lihat di media ataupun TV, kebanyakan kasus itu tuh nggak sesuai sama apa yang kita harapkan hukumannya. Mungkin itu sih. Ya sebenarnya kalau saya katakan gini sih, sebenarnya sistem hukum di Indonesia ini kalau saya ngomong normatifnya ya bagus secara normatifnya. Cuma kan saya rasakan ya percuma juga kalau misalkan sistem mau sebagus apapun, tapi kalau aparat penegak hukumnya banyak yang bermasalah, ya saya rasa juga nggak akan bagus. Bagi saya, penegakan hukum di Indonesia masih tumbuh ke bawah. Saya setuju dengan hal itu, karena masih banyak sekali penegakan hukum yang tidak memiliki keadilan yang tinggi bagi semua golongan dan tidak merata. Solusinya dengan meningkatkan pengawasan terhadap institusi penegak hukum itu sendiri dan juga membekali masyarakat dengan edukasi hukum secara seluas-luasnya dan mencakup semua golongan. Tadi kan juga banyak tuh kalau mungkin dalam tanda kutip orang yang kurang mampu tuh dibebankannya terlalu besar. Terus tapi kalau yang mungkin kasusnya besar nggak terlalu dihukum yang berat. Ini mungkin tergantung ke penyidiknya ya. Mungkin ada beberapa penyidik yang dalam tanda kutip udah kong kali dengan orang yang terdakwa tersebut. Jadi kayak dicari keringanannya, dan mungkin ini juga ada faktor lain kayak ada pengacaranya, mungkin pengacara hebat, terus ini juga bisa menangin kasus agar si klien ini nggak terlalu berat. Jadi makanya alasan tumpul ke atas ini mungkin karena emang dia punya faktor lebih untuk melakukan sesuatu agar dia nggak terlalu berat sih dapat hukumannya. Karena gini mas, kita ini kan sekarang hidup di, kalau menurut sudut pandang saya nih, banyak orang-orang yang saya katakan berpengaruh lah, ya. Karena saya bukan ngomong nyun saya bukan ngomong the power of money atau bagaimana, bukan ya. Tapi intinya begini loh ya. Kita jangan ngomong masalah penegakan hukum yang tumpul ke atas atau tajam ke bawah dulu. Di hukum itu kan kita itu kan dipelajari ada yang namanya asas persamaan, equality before the law. Semua sama di mata hukum. Yang mana kalau menurut saya sekarang semua nggak sama mas. Ya, sederhananya gini aja, ada contoh.
ada seorang masyarakat sipil biasa melakukan tindak pidana, oke, dia dihukum berapa lama. Coba kalau misalkan anaknya pejabat yang melakukan, pastikan hukumannya kan akan berbeda gitu. Karena kembali lagi, sekarang hukum, saya ngomong penegak hukum, aparat penegak hukum melihat ini yang akan dipidana ini siapa, yang akan diberi sanksi siapa, dan perlakuannya pasti akan beda. Sederhana ya, kalau menurut saya pribadi, buat teman-teman mahasiswa ya, yang satu itu kalau saya tekankan itu pertama Anda harus jujur, ya. Jujur dan konsisten. Maksudnya jujur ini begini loh ya, apalagi ini kan jurusan statistika ya, pasti kan ketemu sama ilmu matematika kan, 1 ditambah 1 itu kan sama dengan 2 ya. Nah, yang jadi permasalahan zaman sekarang itu kan banyak orang-orang yang berani disuap sehingga bisa mengatakan 1 tambah 1 enggak 2 gitu loh. Jadi kalau menurut pendapat saya ya, Anda tetap harus jujur. Dalam artian jujur, kalau misalkan 1 tambah 1, Anda harus berani mengatakan 2. Jangan ibaratnya ada yang tak bayar, tapi jangan bilang 2 ya hasilnya, gitu loh ya. Karena gitu ya, jadi ya satu ya, pertama itu jujur ya. Terus kemudian Anda harus konsisten juga. Karena jujur saya akuin memang konsisten itu sebenarnya hal yang sederhana tapi nggak mudah ya. Dan tidak hanya sekedar jujur dan konsisten aja. Anda ini kan kuliah ini kan juga menempuh yang namanya ilmu akademik. Akhlak juga jangan dilupakan. Malah kalau menurut sudut pandang saya, salah satu esensi kenapa kok Anda ini ketemu sama mata kuliah ya Pancasila, keluarga negara, karena di dalamnya Anda juga diajarkan mengenai tata cara berpedoman hidup berperilaku. Bagaimana Anda ini menjadi warga negara yang baik. Karena terus terang saya katakan, warga negara Indonesia yang pinter itu banyak mas ya. Koruptor itu juga orang-orang pinter dan cuma mereka nggak berakhlak ceritanya ini ya. Gini aja, koruptor itu kan sebelum mereka melakukan korupsi kan dasarnya kan sudah orang kaya ya kan. Nah, tapi kenapa kok mereka masih melakukan korupsi? Padahal kan istilahnya ya anggapannya mereka sudah makmur gitu ya. Tapi kenapa masih bisa korupsi? Ya karena amalnya kurang, sehingga apa? Serakah. Kepintarannya yang seharusnya digunakan untuk sesuatu hal yang bermanfaat, justru malah digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jahat, menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa dikatakan baik karena masih terdapat banyak penyelewengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga masih rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kita sebagai mahasiswa bisa membantu menciptakan penegakan hukum yang baik di Indonesia, yaitu dengan cara belajar sungguh-sungguh mengenai penegakan hukum yang baik dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga harus jujur dalam segala hal, konsisten dalam menjalani sesuatu, dan juga kita harus menjaga dan meningkatkan akhlak kita sesuai dengan agama masing-masing. Bapak Baharudin Yusuf Habibie pernah berkata bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak menunggu aksi dari pemuda bangsa lain, tetapi menunggu aksi dari pemuda bangsanya sendiri. Dan kita di sini sebagai mahasiswa dan juga pemuda Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk Indonesia ke depannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?